Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan materi tentang desensitisasi sistematis, desensitisasi in vivo, serta flooding. Kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Yusril Hanafi dengan NIM 1909173, Uli Nuhamad Sabila dengan NIM 180, Pipit Dewi Tisnawati dengan NIM 183, dan Ahmad Fajrul Mawalid dengan NIM 193. Pengertian desensitisasi sistematis. Desensitisasi sistematis merupakan salah satu teknik perubahan perilaku yang didasari oleh teori atau pendekatan behavioral klasikal. Pendekatan behavioral memandang manusia atau kepribadian manusia pada hakikatnya adalah perilaku yang dibentuk berdasarkan hasil pengalaman dari interaksi individu dengan lingkungannya. Perhatian behavioral adalah pada perilaku yang nampak, sehingga terapi tingkah laku mendasarkan diri pada penerapan teknik dan prosedur yang berakar pada teori belajar, yakni menerapkan prinsip-prinsip belajar secara sistematis dalam proses perubahan perilaku menuju ke arah yang lebih adaptif. Menurut sejarah teknik desensitisasi sistematis, Nietzel dan Bernstein tahun 1987 mengemukakan tentang latar belakang teknik ini, antara lain tokoh Watson dan Rainer melihat bahwa rasa takut dipelajari lewat conditioning. Demikian juga sebaliknya, rasa takut dapat dihilangkan lewat counter conditioning-nya. Pada awal tahun 1950, desensitisasi sistematis dikembangkan oleh Joseph Wolpe. Asumsi dasar teknik ini adalah respon ketakutan merupakan perilaku yang dipelajari dan dapat dicegah dengan menggantikan aktivitas yang berlawanan dengan respon ketakutan tersebut. Respon khusus yang dihambat oleh proses perbaikan atau treatment ini adalah kecemasan-kecemasan atau perasaan takut yang kurang beralasan, dan respon yang sering dijadikan pengganti atas kecemasan tersebut adalah relaksasi atau penanganan. Selanjutnya, tujuan teknik desensitisasi sistematis. Tujuan teknik desensitisasi sistematis merupakan yang pertama, teknik desensitisasi bermaksud mengajar konseli untuk memberikan respon yang tidak konsisten dengan kecemasan yang dialami konseli. Yang kedua, mengurangi sensitivitas emosional yang berkaitan dengan kelainan pribadi atau masalah sosial. Berawal dari teori atau pendekatan konseling behavior, fokus perubahan tingkah laku terdiri dari 3 kategori. Antara lain, yang pertama, memperkuat tingkah laku. Yang kedua, modeling. Yang ketiga, melemahkan tingkah laku. Dikarenakan teknik desensitisasi sistematis berawal dari pendekatan behavior, maka prinsip perubahan tingkah laku menurut teknik ini termasuk di dalam kategori melemahkan perilaku. Nah, contoh kasus desensitisasi sistematis itu yang pertama teknik relaksasi. Ada beberapa teknik relaksasi yang bisa dilakukan seperti pernafasan diafragma. Teknik dimulai dengan menghirup perlahan dan dalam waktu hidung tahan selama 1-2 detik. Kemudian dihembuskan lewat mulut. Terus visualisasi, berkonsentrasi pada detail seperti aroma atau pemandangan tertentu. Selanjutnya, relaksasi otot progresif. Teknik ini bisa mengurangi kegiatan otot serta membantu mengenali perbedaan kondisi otot di kedua kondisi. Terus selanjutnya meditasi. Meditasi bisa membantu lebih mengenali pikiran dan perasaan saat merasa takut. Dengan fokus pada apa yang terjadi, dapat mengurangi pikiran dan kecemasan. Selanjutnya yang kedua, menulis apa saja yang ditakuti dengan urutan intensitas. Ketika menulis 10 level ketakutan, bisa dimulai dengan yang paling ditakuti atau level 10. Kemudian dituliskan yang paling tidak ditakuti atau level 1. Barulah kemudian ditulis sumber ketakutan lain berdasarkan pemicunya. Kemudian terapis akan membuat Anda terpapar dengan setiap level rasa takut. Yang ketiga, paparan. Paparan terhadap pemicu rasa takut dilakukan secara perlahan. Biasanya dimulai dengan berpikir tentang fobia.
Ketika mulai merasa cemas, dilakukan teknik relaksasi agar bisa tenang. Proses ini diulangi hingga merasakan tak lagi cemas. Seperti hanya orang ketakutan dengan buah rambutan itu bisa diulangi beberapa kali agar orang tersebut bisa hilang rasa takutnya, walaupun tidak sepenuhnya akan hilang, tapi lebih bisa meminimalisir rasa takut tersebut. Terus setelah berhasil melewati satu level rasa takut, paparan pun meningkat. Ini bisa dilakukan bersama terapis maupun sendiri. Pengertian desensitisasi in vivo. Desensitisasi in vivo ini adalah suatu teknik terapi perilaku di mana klien dengan sengaja dihadapkan pada situasi yang menimbulkan kecemasan. Biasanya setelah pelatihan relaksasi dan dengan tujuan untuk mengurangi kecemasan yang terkait dengan situasi tersebut, definisi desensitisasi in vivo ini merupakan teknik spesifik pendekatan behavioristik. Sebagaimana dikembangkan oleh Willis, desensitisasi in vivo adalah suatu teknik yang dikembangkan oleh Wolpe yang mengatakan bahwa semua perilaku yang nampak merupakan ekspresi dari rasa takut. Cara untuk mengurangi rasa takut seseorang dengan cara memberikan rangsangan yang bisa membuatnya cemas secara sedikit demi sedikit yang diberikan secara terus-menerus sampai anak tersebut tidak merasakan rasa takut lagi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa teknik ini digunakan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa takut dengan menghapus respon yang tidak diinginkan anak, yaitu melalui desensitisasi in vivo. Dengan demikian, desensitisasi in vivo merupakan kegiatan yang dilaksanakan bertahap, mulai dari membahayakan, mendengarkan hal yang membuat anak cemas, sampai pada tahapan memegang secara langsung benda yang sangat ditakuti. Lanjut, kemudian tujuan teknik desensitisasi in vivo. Sebagaimana merujuk pada pengertian yang disampaikan Asmani, maka dapat dipahami bahwa tujuan desensitisasi in vivo adalah untuk menghapus tingkah laku berupa rasa takut dengan mendatangkan objek rasa secara langsung. Adapun sebagaimana mengutip dari Latipun, bahwa tujuan teknik desensitisasi in vivo ialah untuk melatih anak tetap rileks dengan memberikan respon berupa perilaku yang berlawanan atas stimulus berupa langkah-langkah mengenai pengalaman yang mencemaskan. Dari hal ini bisa dipahami bahwa teknik ini bertujuan agar anak tetap merasa nyaman meski dihadapkan dalam rasa takut. Kondisi demikian bisa mewujudkan dengan menciptakan kondisi nyaman bagi anak. Tujuan teknik desensitisasi in vivo yang lain ialah yang pertama, teknik desensitisasi in vivo bermaksud mengajar anak untuk memberikan respon yang tidak konsisten dengan rasa takut yang dialami. Kemudian, mengurangi tingkat emosional yang berkaitan dengan kelainan pribadi. Lalu, menenangkan anak dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan anak untuk rileks. Dan yang terakhir, menghapus tingkah laku negatif seperti rasa takut yang dialami. Contoh kasus desensitisasi in vivo. Teknik desensitisasi in vivo dapat dilakukan dengan menciptakan keadaan nyaman yang mana stimulus pemicu rasa takut dipadukan dengan tindakan secara langsung, secara berulang-ulang sehingga rasa takut yang dialami secara bertahap dapat diatasi. Seperti guru yang anak diminta untuk memegang benda yang menimbulkan rasa takut dalam bentuk dua dimensi yang berupa gambar. Lanjut kemudian ke pengertian flooding. Teknik flooding dalam modifikasi perilaku ialah pendekatan yang dilakukan dari hasil eksperimen yang akhirnya memberikan sumbangan pada prinsip-prinsip belajar dalam tingkah laku manusia. Teknik flooding dalam modifikasi perilaku diantaranya ialah yang pertama, manusia sebagai unsur intrinsik. Manusia bukanlah dibedakan mengenai penekanan baik dan buruk, namun hasil dari pengalaman. Yang kedua, mampu mengendalikan perilaku. Manusia mampu mengondisikan diri untuk mengubah perilakunya dalam teknik flooding dan modifikasi perilaku.
Yang ketiga, mendapat perilaku baru. Manusia mampu melakukan hal baru untuk mengubah perilaku yang ada pada dirinya yang dipengaruhi oleh rangsangan tertentu, baik itu dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungan luarnya. Dan yang keempat, manusia mampu mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi dan dipengaruhi ialah hal yang umum pada manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tetap akan terpengaruh dengan sekitarnya, sehingga manusia mudah untuk berubah sesuai dengan apa yang ada di sekitarnya, yang sesuai dengan pandangannya. Oke, selanjutnya yakni konsep dasar teknik flooding dalam modifikasi perilaku. Pendekatan dengan menggunakan teknik flooding didasari oleh pendekatan ilmiah tentang tingkah laku manusia, yaitu pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam konseling. Teknik ini melihat manusia sebagai hasil dari kondisional lingkungan yang dapat berubah sesuai dengan apa yang ada dalam lingkungannya dan apa yang menjadi keyakinannya serta sesuai dengan pandangannya. Cara-cara penerapan teknik flooding dalam modifikasi perilaku. Dalam menjalankan teknik flooding, dilakukan cara-cara tertentu sebagai alternatif untuk konselor dalam melakukan modifikasi perilaku. Cara-cara tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama yakni in vivo, membawa konseli hadir pada situasi atau stimulus yang menimbulkan rasa takut dengan segera selama terapi berlangsung. Yang kedua yakni imagery, stimulus yang menakutkan yang dihadirkan dengan cara membuat situasi yang semakin meningkatkan rasa takut atau kecemasan yang membuat konseli membayangkan akibat yang dahsyat yang dapat menurunkan rasa takutnya. Contoh kasus desensitisasi flooding. Konselor mencoba membawa konseli hadir pada situasi atau stimulus yang menimbulkan rasa takut dengan segera selama terapi berlangsung. Dilakukan selama 1 jam atau lebih setiap sesinya, disertai pencegahan terhadap perilaku untuk menghindari atau lari dari situasi tersebut. Pada kasus-kasus dengan tingkat rasa takut yang sangat tinggi, flooding dapat dilakukan secara bertahap. Misal, takut akan ketinggian dimulai dengan mengajak konseli melihat ke jendela dari ruang lantai 1, lantai 2, sampai ke lantai 10. Baik, sekian dari kami kelompok 6. Presentasinya kurang lebih demikian.